Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan kapan jadwal resmi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dan status P3K lewat seleksi pada tahun 2024 tahun ini yang telah dikabarkan oleh Menpan RB bahwa seleksinya formalitas itu untuk menyiasati para honorer titipan supaya tidak bisa jebol dengan keinginannya untuk diangkat menjadi ASN, kecuali untuk honorer yang sesungguhnya. Satu informasi yang baru saja disepakati oleh DPR RI bersama dengan Menteri Pan RB, baru-baru ini disepakati satu hal yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer pada rapat dengar pendapat pada tanggal 28 Agustus, 2 hari yang lalu. Nah, terkait dengan rapat dengar pendapat tersebut Bapak Ibu, ada satu kesepakatan antara DPR RI dengan Menpan RB terkait dengan nasib honorer. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, radarbanten.co.id. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar rapat kerja atau rapat dengar pendapat pada Rabu 28 Agustus 2024. Dari rapat itu ada beberapa kesimpulan. Nah, pada pertemuan itu Bapak Ibu disampaikan bahwa ada kesimpulannya. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Tentu itulah yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian tenaga honorer atau penataan tenaga non-ASN paling lambat pada Desember 2024, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Kedua, terhadap sejumlah 1.783.665 orang tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pan RB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K tahun 2024 dengan ketentuan. Pertama, tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3K. Kemudian, bagian B-nya, tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ketiga, terhadap tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, namun saat ini sudah berhenti bekerja karena kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran dalam 2 tahun terakhir, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB meninjau ulang kembali keputusan Menteri Pan RB dengan nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 agar tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan P3K tahun 2024 meskipun tidak lagi aktif bekerja. Itu satu hal yang logis Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB,
konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kemudian kelima, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan untuk pusat dan daerah, khususnya pasal 146, agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi P3K. Tentu ini juga secara logis Bapak Ibu sudah dipertimbangkan, maka suatu hal yang wajar kalau ini diusulkan. Kemudian yang paling terakhir kesepakatan antara DPR RI dengan Menpan RB, yaitu menindaklanjuti rapat kerja Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara akan menyelenggarakan rapat konsinyering dalam rangka menyusun roadmap penataan tenaga honorer dan menyempurnakan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, demikian dengan yang belum terdaftar dalam database BKN, bahkan telah terdaftar dalam database BKN tetapi sudah di PHK. Itulah yang telah disepakati oleh DPR RI bersama dengan Menpan RB pada rapat kerja 28 Agustus 2024, 2 hari yang lalu. Demikian informasinya, semoga di waktu yang cepat semua apa yang telah disepakati oleh pemerintah demi harapan honorer ke depan bisa terwujud nyatakan. Sebagaimana informasi Bapak Ibu, ini juga merupakan satu tambahan informasi kali ini bahwa telah disampaikan bahwa antara September ke Oktober ke depan terbit jadwal resmi pendaftaran untuk P3K. Nah tentunya karena sudah terlaksana pendaftaran CPNS, maka jelas yang sudah mendaftar CPNS tidak bisa lagi ikut pada seleksi P3K. Karena itu juga salah satu ketentuan bahwa tidak boleh double instansi untuk dilamar. Demikian dengan hal lainnya. Itulah informasinya. Semoga semua informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, terutama bagi Bapak Ibu honorer. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Demikian, terima kasih.